ada pesan dari Bapak, bukan pesannya untuk apa, tapi pesan jangan menjatuhkan 02. Selalu ada pesan seperti itu yang disampaikan. Jadi jangan terlalu berlebihan. Justru itu yang seharusnya Bapak itu bisa fokus untuk debatnya, materinya, untuk menambah insight apapun itu. Yang dipikirkan itu arek-arek jangan terlalu berlebihan. Kayak gitu Bapak loh. lagi marahin anak ya. Mikirin gitu loh. Jadi kok bisa ya? Sebenarnya simpel sih Mas, karena gerakan kebaikan itu kan awalnya memang diinisiasi dengan mendatangi tempat-tempat yang mungkin jarang dideteksi ya, jarang tersentuh oleh pemerintah. Jadi kami niatnya adalah membantu memenangkan pasangan Pak Bandi Mimik. Lillahi ta'ala untuk memberikan supaya Sidoarjo ke depan, karena kami melihat paslon ini yang kan kemungkinan bisa membawa Sidoarjo lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Golkar Sidoarjo. Di channel kebanggaan Wong Sidoarjo. Kali ini saya bersama mbak-mbak yang ayu-ayu, Mbak Aulia, Mbak Revin, ada Mas Nanang Haromai, ya, rambut putih, Bolo Dewi. Beliau di posisi pemenangan tim Subandi Mimik kemarin aktif sebagai juru bicara di pemenangan paslon 01 Subandi Mimik dan bisa mengantarkan Subandi Mimik menang dalam kontestasi pilkada Sidoarjo. Mas Anang, peran jubir itu seperti apa? Awal mula terbentuknya seperti apa? Ya sebenarnya ini bagian dari konsep pemenangan ya. Kemudian kita juga tidak melupakan fungsi-fungsi yang lain. Kita selama ini bicara politik sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang horor, sesuatu yang bagi teman-teman itu tidak menarik lagi kita bicara politik. Kemudian kita mencoba konsep baru, bagaimana teman-teman yang selama ini tidak peduli, tidak aware itu kita tampilkan dengan munculnya teman-teman muda yang cantik-cantik, sesuatu yang baru lah di politik Sidoarjo ya. Kenapa selama ini kita tidak mengambil ini, karena kita ada sisi yang lain. Selain kerja-kerja politik, teman-teman ini mencoba untuk menggait kalangan muda, teman-teman perempuan juga. Ini juga sebagai bagian dari menyambungkan Bu Mimik sebagai calon perempuan tentu harus ada representasi. Nah, teman-teman ini tidak saja menjadi jubir, tapi juga menjadi ambasador, menjadi bagian dari tim yang bisa mewakili representasi dari paslon adalah teman-teman itu. Nah, ini kan konsep-konsep yang saya pikir baru untuk Sidoarjo, tapi ini akan menjadi menarik untuk masa depan ya. Bagaimanapun masa depan Sidoarjo ada di tangan-tangan anak muda. Kita coba membangun lagi, politik itu menyenangkan, politik itu asik buat teman-teman muda. Itu hal-hal yang kemudian kita tampilkan, selain juga mengakomodir, karena tim Pak Bandi Mimik kan gabungan dari partai-partai. Ada representasi Golkar, ada Mbak Aulia, ada Mbak Revin dari Demokrat. Ini bagian untuk kerjasama sebagai bentuk teamworknya. Itu mungkin ya cerita kenapa harus memunculkan juru bicara yang muda-muda, yang masih cantik. Bukan sekedar ini atelase saja, tapi ini bagian penting untuk menjadikan tim ini bagian yang lengkap untuk menggait massa, untuk mencari simpati orang-orang Sidoarjo. Memang saya lihat kalau tim 01 ini menampilkan yang beda ya. Ya. Artinya kan menciptakan ruang publik atau ruang politik yang katanya hari ini tuh riang gembira. Riang gembira. Artinya kan ada sesuatu yang dilihat kita sangat Ya. ekspres ini ya. Kalau selama ini lihat politik itu kan kayak tegang, kayak tidak menyenangkan. Ketika lihat teman-teman muda ini, wah ternyata juga asik ya kalau bicara yang teman-teman itu. Jadi peran juru bicara seperti soalnya membicarakan tentang hal-hal yang pakai paslon, tapi mampu menjadi daya magnet. Betul. Mesin elektoral untuk mengambil simpati teman-teman muda. Karena teman-teman muda itu kalau yang ngomong teman-temannya sendiri, teman-teman yang se-emosial, lebih percaya, lebih nyaman ketimbang yang bapak-bapak ngomong, ayo, sudah gak masuk konsep itu. Sekarang lah, iya. Sederhana itu sebenarnya. Saya rasa jawabannya sudah diwakili. Iya, Betul, sudah terjawab ya Mas Kevin ya. Enggak usah dijawab ya. Kita diam Bayarannya aja. modal ya. Enggak, cuma satu hal yang kita harus tahu Mas Dikin, bahwa kayaknya setelah pilkada ini Mas Nanang harus ganti. Kan dulu kan Mas Nanang itu kan tagline-nya adalah Bolo Dewe. Karena bolo-bolo sudah dipakai, jadi sudah kita hilangkan kalimat bolo-bolo itu Mas Nanang. Sekarang udah selesai, 01, 02 udah. Betul, udah selesai. lembur, kita menjadi masyarakat Sidoarjo, kita kawal Pak Bandi Mimik untuk 5 tahun ke depan. Udah selesai lah urusan-urusan pembagian pengkotaan politik itu. Iya. Kalau Mbak Aulia sendiri perjalanan kok moro-moro diangkat jadi jubir gitu? Kalau saya pertama memang sebagai kader partai ketika mendapatkan tugas Golkar, dari Golkar ketika mendapatkan tugas partai,
oleh Mas Adam Rusdi, Ketua DPD Golkar Sidoarjo. Saat itu Mas Adam menyampaikan bahwa meminta kontribusi saya untuk bergabung menjadi tim pemenangan di bagian jubir. Waktu itu saya bertanya saya bersama siapa, disampaikan Mas Adam bahwa saya bersama dengan Mas Anang dan Mbak Revin. Yang sebelumnya memang kalau Mas Anang pernah ketemu kayak beberapa kali tapi belum pernah ngobrol. Kalau Mbak Revin saya hanya melihat balihonya. Karena sama pejuang ya di waktu itu ya. Belum pernah kenal sebetulnya ya. Belum pernah kenal. Sudah kenal tapi belum akrab kan? Iya. Nah, kalau sama Mbak Revin Hanya lihat ada balihonya. baliho waktu pileg begitu. Tapi Kalau dengan saya Udah bosan di sini. Jadi awalnya memang seperti itu karena permintaan partai, dan yang berikutnya juga permintaan partai kan tidak langsung diiyakan. Kita juga harus melihat sebenarnya Pak Subandi dan juga Bu Mimi ini orangnya seperti apa. istiqoroh berapa kali waktu itu? Kebetulan waktu itu seminggu berturut-turut di Gunung Lawu. Sampai pergi ke tanah suci sekalian. Jadi memang ya karena saya melihat sejak awal dari kacamata saya potensi kemenangan memang sudah ada di Pak Bandi dan juga Bu Mimi. Karena memang backgroundnya Pak Bandi, Ini Pak Bandi potensi itu kemenangan ya Mbak Uya? Betul. Bukan penerawangan. bukan, kita bukan dukun Mas. Jadi Pak Bandi itu memang terlihat kok sangat dicintai oleh masyarakat Sidoarjo. Begitupun Bu Mimi. Bu Mimi itu kadang-kadang kita melihat mungkin orangnya ceplos-ceplos ya. Apalagi yang saat itu menjadi PR besar kita itu kan bagaimana membuat masyarakat Sidoarjo ini tidak melihat Bu Mimi sebagai sosok yang sosialita. Betul. Bu Mimi itu jangan dilihat dari brandnya, tapi kita coba melihat Bu Mimi lebih dekat ya. Bu Mimi itu suka lo makan ikan asin ya. Betul, ya. Jadi makan tuh kalau nggak ada ikan asin tuh, Mbak kok nggak ada ikan asinnya ya Mbak ya. Terus kalau di rumah tuh kita apa ya, makanannya tuh yang sambelan, dan itu semua tuh made by Bu Mimi gitu. Jadi ya setiap orang punya gayanya Di masing-masing. samping politisi juga, tapi persoalan menu rumah tangga. Menu rumah tangga terkendali sama Bu Mimi itu bisa menjadi contoh mungkin ya untuk perempuan-perempuan di luar sana. Kalau Neng Revin awal ditarik jadi jubir, ya ini yang menarik. Jangan ditarik. Menarik ini ya. Yang kalau saya ya pertama sama seperti Mbak Alia, memang pertama Jangan- kali jangan mendengar. sama-samain dong. Enggak, tentu ada perbedaan ya. Pertama kali ada tugas untuk menjadi jubir dari paslon Subandi Mimi ini tentu kaget pasti ya kan, karena jujur bagi saya sebagai salah satu peserta kontestasi pileg kemarin masih butuh beberapa sedikit nafas untuk bisa kembali terjun ke dunia politik itu. Jadi agak pertama kaget, kedua bersyukur pasti, dan yang ketiga saya melihat dari sama kayak Mbak Aulia juga sih kacamata saya bahwa paslon Subandi dan Ibu Mimi ini memiliki potensi yang begitu luar biasa, besar juga, dan ketika kita bekerja sebagai jubir tentunya effortnya pun tidak terlalu besar ya, karena track record seorang Bapak Subandi itu semua orang sudah mengetahui dan kita bisa memolesnya tinggal sedikit aja. Lurah Kemudian 2 periode. betul, lurah 2 periode, anggota DPRD, wakil bupati, PLT. Nah, kurang apa gitu ya. Jadi masyarakat pun saya yakin sudah mengakui hal itu. Kemudian Ibu Mimi pun seorang DPRD juga. Kemudian selain seorang ibu, Bu Mimi pun juga sangat kerap dikenal sebagai orang yang sangat sering menyelenggarakan hal-hal bakti sosial, Kegiatan sosial, pengajian. Jadi saya ketika ada yang mempertanyakan NU aku, mempertanyakan ke NU-annya, justru Ibu Mimi ini yang sering menyelenggarakan, menggelar gitu ya pertemuan-pertemuan, memfasilitasi di wilayahnya sendiri begitu. Jadi pengalaman pertama ketika menjadi jubir adalah hal yang sangat luar biasa ya. Pasti saya pun bersyukur bisa berada dalam salah satu sejarah Subandi Mimi kali ini, dan menjadi jubir tentunya hal yang sangat menantang juga, melihat dari politik riang gembira yang sedang Pengalaman baru nggak? baru banget gitu Tadi ya, sebelumnya aktif di partai juga, partai, betul. terus di GoYuk Sidoarjo juga. Betul. Jadi Tapi teman-teman Kita- ini saya lihat punya kemampuan public speaking yang luar biasa loh Mas. Ya iyalah. Jadi pengalaman host yang kalau Aulia itu kuliahnya komunikasi soalnya ya. komunikasi, Aulia ini juga aktif di Jawa Post TV, Mas Iya. Nanang juga dulu host di Golkar Sidoarjo. Waduh. Ada untuk kembali Mas? Ya, ini sudah menjadi dihibahkan untuk masyarakat. Apakah ini untuk lamaran? kepentingan Anda untuk kepentingan yang lebih besar. Tinggal minum es teh ya Mas Anang ya.
Terus Mbak. Oke, jadi menyambung dari yang disampaikan oleh Mas Nanang tadi bahwa kita dalam konsep pemenangan ini adalah politik yang riang gembira dengan kehadiran kita bertiga sebagai jubir Subandi Mimi. Saya yakin menghadirkan sesuatu yang baru dan sangat berbeda dari politik-politik sebelumnya. Dan ini menjadi sebuah daya tarik yang pertama. Yang kedua, pemilih kita yang muda itu 55% ya, sekitaran segitu ya. Sehingga perlu adanya pendekatan dan sentuhan yang berbeda dari gaya politik yang zaman dahulu, kita katakan yang old lah ya. Jadi perlu ada sentuhan baru bagaimana politik yang gembira ini yang sudah dilakukan para 3 jubir ini kemarin dalam tugasnya. Jadi mengganti cara berpolitik yang Betul. konvensional menuju partai yang partai berbeda politik yang modern. yang berbeda hari ini ketika dibandingkan dengan pilkada, pileg atau di era-era sebelumnya. Hari ini keterlibatan medsos luar biasa, sangat berperan sekali untuk merubah persepsi, menjadikan itu simpati, menjadikan empati. Itu bagian dari pembangunan-pembangunan yang dilakukan di medsos. Kalau dulu tetap ya kita kerja-kerja lapangan, elektoral, pengumpulan data. Hari ini medsos sangat berperan. Nah, teman-teman ini punya ruang untuk menampilkan itu, mencari simpati sebanyak-banyaknya masyarakat Sidoarjo. Selain jadi jubir juga jadi influencer juga. Betul. Jadi fungsinya tidak sekedar penyambung, tidak sekedar tidak sekedar penyambung apa yang disampaikan paslon, tapi teman-teman ini juga punya ruang untuk tampil, untuk menggait, untuk menarik masyarakat. Khususnya di kalangan anak muda ya. Tapi saya melihat gini Mas Antam, jubir di paslon 01 ini perannya mungkin multi ya. Ya. Ada punya peran ganda dalam masuk di, kalau jubir tidak ada yang kemudian di counter attack ya, terus disampaikan turun lewat gerakan kebaikan. Betul. Nah, itu yang menarik. Ya. Beberapa yang terseliweran di sosial media panjenengan sedoyo, dulur-dulur Golkar Sidoarjo, mungkin di TikTok, di Instagram atau di sosmed yang lain itu ada muncul gerakan kebaikan. Sebenarnya gerakan kebaikan itu apa sih Mas? Nah, silakan Mbak Revin. Jadi gini, konsep awalnya kan kita sesuaikan dengan tagline ya, baik Sidoarjo baik. Kemudian kita menjadikan ini suatu gerakan besar, suatu gerakan masif yang kemudian akan menjadi wajah atau menjadi tagline besar dari paslon ini. Ini kita namakan gerakan kebaikan. Jadi kita tidak saja bicara tentang politik, tapi juga ada sisi humanisme, sisi bagaimana kita human interestnya, bagaimana kita coba menggait persoalan sosial yang selama ini orang selalu bicara, urusan ini hanya urusan golek simpati. Tidak sekedar itu. Pencitraan. Kita berharap gerakan kebaikan ini tidak berhenti hanya urusan pilkada. Kita akan menjadikan ini, kita berharap nanti menjadikan program permanen kepada masyarakat Sidoarjo, karena sesungguhnya kemanusiaan tidak dibatasi urusan pemilu. Gerakan sosial atau gerakan politik tetap ini menjadi gerakan bersama, gerakan sosial untuk banyak sisi yang tidak bisa semuanya dihandle oleh pemerintah. Kita punya teman-teman civil society, teman-teman influencer, teman-teman penggiat medsos. Ya, kalau kita semua bergandeng tangan, sedikit banyak akan merubah atau menambah mengurangi beban Pemkab ya dalam urusan-urusan sosial. Gerakan kebaikan yang berkelanjutan. Berkelanjutan. Ini menjadi tagline bersama untuk 5 tahun Pak Bupati dalam mengawal pemerintah. Betul. Iya, betul. Itu sebenarnya simpel sih Mas, karena gerakan kebaikan itu kan awalnya memang diinisiasi dengan mendatangi tempat-tempat yang mungkin jarang dideteksi ya, jarang tersentuh oleh pemerintah begitu, sehingga awalnya memang Bapak itu Pak Bandi waktu itu hanya melihat apakah mereka sudah punya BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan, sederhananya seperti itu, apakah rumahnya sudah rumah layak huni, apakah beras di dapur itu aman, sudah ada, makan besok itu masih bisa, punya toilet apa enggak, punya toilet atau tidak, terus kalau memang sakit dari segi kesehatan, fasilitas kesehatan apa yang bisa dibantu. Memang hanya seputar ini saja, tapi kadang-kadang kita tahu bahwa di Sidoarjo itu memang tidak bisa luput dari yang namanya bantuan sosial, mungkin belum tepat sasaran begitu, sehingga Pak Bandi dengan dengan mesin para jubir ini, beliau ingin melihat Sidoarjo lebih dekat lagi, mana sih wilayah yang kadang-kadang belum pernah tersentuh. Seringkali mungkin karena Mbak Revin kemarin maju di Dapil 1, ada beberapa yang dari Dapil Mbak Revin yang mungkin bisa di Dapil berapa? Dapil 1. Tos dulu. Jadi seperti itu Mas. Mas Anang ketawanya nggak enak. Jadi kayak sebenarnya sesederhana itu ya Mbak ya, gerakan kebaikan. Tidak harus yang bicara politik, tidak bicara itu. Enggak, tapi luar biasa itu gerakan kebaikan. Tapi yang menjadi catatan dari sosial media di beberapa tersebar di WA group itu, jubirnya ini orang-orang gagal kan gitu. Ya, waktu di sosmed itu, wah, ini
Aulia gagal, Revin gagal, tapi kegagalan itu muncul jadi sebuah gunung es yang kemudian jadi bekasi. Betul. Mas, menjadi caleg, menjadi dewan itu kan hanya pintu kemaslahatan, Iya. dan untuk meraih pintu kemaslahatan itu kita bisa melalui pintu-pintu lainnya. Benar. Oke, tapi counternya bagus juga. Iya. Mas. Iya. Jadi malah membuat Betul. simpati ke Iya. masyarakat. Banyak Jadi kita cara banyak lah untuk simpati menuju sih, Mbak, kebaikan. ya. Dan itu memang udah real karena dari hati Karena sih iya, dari hati menyenangkan loh, kok melakukan gerakan Apalagi kebaikan ketika itu. di lapangan itu banyak sekali yang akhirnya momen-momen yang membuat kita beneran merinding, beneran terharu, beneran bagaimana caranya pemerintah memang harus hadir di sini. Sampai ke gowok suasana. Betul. Iya. Dan Mas Ikin harus tahu bahwa kadang-kadang kita itu sering luput ya gerakan kebaikan, tapi Bapak yang lebih intens. Besok ada gerakan kebaikan nggak? Besok ada Iya, gerakan. Jadi semangat memang ini sekali, Bapak Bapak. yang lebih semangat. Mungkin gerakannya memang gerakan sosial yang kemudian betul-betul dirasakan. Betul. masyarakat. Kayak kemarin di Tulangan ya. Ternyata yang kita datangin ini merupakan orang yang disabilitas tapi sudah mendapatkan bantuan kaki palsu dari Pak Bandi ketika menjabat menjadi wakil. Itu yang akhirnya menjadi sebuah apresiasi sehingga warga sekitar pun akhirnya mengetahui. Kemudian harapan kedepannya bagaimana walaupun dengan kakinya seperti itu dia tetap ingin bekerja, melakukan usaha di rumahnya secara mandiri. Sehingga saya sampaikan juga bahwa Subandi Mimi juga memiliki program yaitu dana bergulir gitu. Jadi nanti ikutin saja perjalanan Subandi Mimi sehingga nanti program tersebut bisa dirasakan oleh semua masyarakat begitu. Oke. Mantap Enak ya ya? kalau Mas Mas ya jawaban kamu nanya sedikit aja gitu. Simpel aku pertanyaannya sedikit. Udah aja. Nggak perlu Banyak kita mikir jawab. sebenarnya itu. Ini Mas Anang, kita lihat ada beberapa peristiwa yang kemudian waktu debat paslon ya, Iya. debat paslon terakhir itu luar biasa itu. Kita lihat ada mungkin waktu itu dikat ya sama TV Iya. karena paslon dari 01 itu kan ada pingsan ya waktu itu. Iya, pingsan. Apa sih kemudian jadi kepanikan jubir waktu itu? Aku lihat kan Aulia panik, Kevin panik, Mas Nanang juga panik, teman-teman semua Jadi kita panik. nggak panik gitu. Saya cuma koordinasi sama KPU, baiknya seperti apa, Nah, ini baiknya. kan ini Iya, karena iya. sudah menang, Iya, diceritakan iya. kan nggak apa-apa. Iya, kan? iya, Nggak boleh. apa-apa, nggak apa-apa. Kebetulan ibu itu waktu itu lagi berpuasa, Mas. Oh, Jadwalnya mendekati, waktu itu kan kita memang mendekati menjelang masa tenang tinggal berapa hari ya. Jadwalnya ibu lagi padat-padatnya. Terus yang berikutnya ibu tuh sering puasa Senin Kamis memang beliau. Ditambah memang debat yang biasanya terselenggara setelah maghrib, saya nggak tahu karena Mas Nanang yang koordinasi sama KPU, kenapa jamnya berubah begitu waktu itu. Jamnya berubah. Jadi mungkin ibu harusnya tidak prepare Fisiknya ya. tidak bisa prepare fisik dan juga harusnya mungkin tidak berpuasa dulu hari itu kan nggak apa-apa ya. Iya. Tapi ibu kebetulan berpuasa, nah jadi sepertinya karena akumulasi kegiatan, kelelahan Yang fisik bertumpuk-tumpuk. Drop lah di sehingga situ. beliau drop. Sehingga waktu pas debat itu puncaknya kelelahan. Iya, capek loh Mas berdiri berjam-jam di di depan podium begitu terus Dengan duduk layar sorot hanya yang sekitar 30 Wong detik. waktu kita SMA upacara setengah jam aja nggak kuat itu berjam-jam. Iya, jadi Ya kalau memang masyarakat ini cuma Mas, nilai ada yang sudah disampaikan Bu Mimi ketika memberikan klarifikasi ya, memang Iya. situasinya terlepas dari persoalan fisik juga mental kan berat. Iya. Kita ngomong kegiatan hari Sabtu itu ada ikut kegiatan Golkar yang luar biasa. Iya. Hari Minggunya kampanye akbar di Tulangan. Nah, kita Seninnya langsung debat dengan durasi yang pendek. Recovery-nya belum maksimal, kemudian harus mengikuti debat yang secara psikologi juga memberikan beban yang luar biasa. Tidak semua orang sanggup ketika bisa ngomong di depan banyak orang dengan pendekatan politik seperti itu. Itu jadi bagi kami sangat memaklumi, sangat wajar ketika dengan tekanan, Manusiawi dengan ya, fisik iya. macam-macam, kemudian sampai dengan suasana situasi puasa Senin Kamis ya masih terus dilanjut. Jadi kalau memang digoreng kanan kiri ya kita mengakui memang secara fisik memang sangat luar biasa, tekanan macam-macam. Jadi itu hal wajar lah ketika apalagi ini seorang perempuan ya. Iya. Itu mengapa kena jadi saya pikir itu sudah clear ya persoalan ini tidak menjadi bahan omongan lagi di luar. Bukan nggak digoreng-goreng lagi atau urusan yang lain ya, Konteksnya kan murni ini fisik. Iya, Jadi. ya karena kelelahan. Kelelahan betul itu ya. Ya. Oke, Mbak Revin, Mbak Aulia, Mas Nanang, terutama dalam selama masa kampanye ya kan, saya lihat dan peran jubir ini selalu berdampingan dengan paslon. Iya. Saya mau lihat sisi unik atau sisi lain yang kemudian yang pernah dirasakan jubir itu seperti apa? banyak
Berarti Mas tentu Danang dulu. tentu nggak mudah ya mengelola tim pemenangan yang berbagai struktur partai dengan relawan macam-macam, apalagi dengan psikologi calon ya, tekanannya luar biasa. Jadi ketika misalnya kita menyusun jadwal ya untuk 1 minggu kegiatannya ini, kemudian di tengah jalan pas mau eksekusi ke lapangan tiba-tiba misalnya Pak Bandi meng-cancel dengan alasan tertentu ya, kita ya agak bingung ya, kita sudah berkomunikasi ke dalam teman-teman pihak tuan rumah, tiba-tiba Pak Bandi ada tidak berkenan atau kan ada hal lainnya. Tapi itu kan bagi kami tidak ada semacam itu kan, dadakan semua. Hal-hal ini kan di luar prediksi kita. Itu yang seru ya. Kita memaklumi lah dengan tekanan macam-macam ketika paslon tiba-tiba punya agenda lain sementara kita susun. Kita sangat paham sekali. Cuman kita bagaimana mengkomunikasikan sama tuan rumah itu kadang yang menjadi persoalan. Tapi itu menarik lah. Bagi kami sudah bukan masalah lagi. Kami sudah ini di luar apa agenda yang kemudian kita maklumi sebagai kesibukan bersama-sama. Itu yang mungkin saya rasakan ya, banyak jadwal nggak match dengan yang kita agendakan. Kalau Aulia sih, Neng Aulia selama mendampingi paslon apa yang kemudian? Sisi lain atau pernah? Bapak Subandi sama Bu Mimi ini memiliki karakter yang berbeda kan, sedikit. Bu Mimi ini tipikal orang yang meledak-ledak, yang tiba-tiba kita besok makan di warung itu yuk. Nah, dadakan. Mimi. Sedangkan Bapak Subandi ini adalah orang dengan jadwal yang sudah terstruktur begitu. Jadi pokoknya kalau dari sini nanti habis itu sini, habis ini sini. Kalau pas turun di gerakan kebaikan berarti memang jadwalnya lagi benar-benar tidak ada kosong begitu ya. Jadi dengan dua tipikal seperti ini kami berusaha membiasakan mana yang harus prepare-nya lebih siap begitu, karena Bu Mimi yang lebih suka mendadak, lebih suka tiba-tiba begitu, dengan Bapak yang orangnya lebih terstruktur. Tapi satu hal Mas yang paling memorable ibarat saya, yang paling saya ingat waktu itu, paling melekat saat itu, kami sedang berdiskusi membahas 14 program kebaikan. Sebelum 14 program kebaikan itu benar-benar diluncurkan, Bapak Subandi dan juga Bu Mimi ini melibatkan 3 orang jubir ini dan juga sejumlah akademisi pastinya, orang yang ahli di bidangnya, untuk 14 program baik ini. Saat itu saya ingat dari seluruh program itu belum ada pembahasan soal air bersih, Mas. Dan saya sadar bahwa banyak wilayah di Sidoarjo ini yang belum cukup teraliri air bersih dengan baik dari segi PDAM. Kalaupun ada PDAM-nya, pasti keluhan orang-orang adalah mahal. Betul. Air bersih. Iya, padahal Kota Delta. Waktu itu saya berdiskusi langsung dengan Pak Bandi. Bapak, kalau kita masukkan program air bersih di dalamnya, apakah kita ada kendala Pak dari segi operasional atau mungkin bahan dasarnya atau bahan bakunya? Enggak Mbak, kita bisa nanti gini-gini. Jadi Pak Subandi itu langsung merespon bahwa intinya adalah air murah di Sidoarjo itu bisa begitu. Dan akhirnya dari usulan itu saya senang sekali akhirnya Pak Bandi memasukkan program air bersih. Dan saya senang sekali akhirnya Pak Bandi memasukkan program air bersih saat itu di dalam 14 kerja program baik. Itu sih yang paling kami ingat. Neng Revin, salah fokus ini ya. Nggak fokus. Yuk Revin sih Yuk lebih. Revin. Ya ketika menjadi jubir ya harus banyak yang harus kita siasati. Misalkan terjadi sesuatu yang di luar planning, akhirnya kita harus mengantisipasinya dengan planning apa. Nah itu yang kita harus buatnya di situ. Improvisasi, betul. Terus pengalaman unik ketika mendampingin sih ada ketularan sisi ininya ya, perasaan. Kayak misalkan turut merasakan betapa deg-degannya ketika mau memulai debat, ikut ketika doa bersama. Bagaimana itu ikut merinding, ikut pengen nangis, kayak ini udah mau debat, setelah ini pemirsa seluruh Indonesia pun bisa melihatnya begitu ya. Jadi sisi psikologi pun kita sebagai jubir juga ikut terbawa ya di sana ya. Terus ketika break dalam debat pun biasa ya, supporter 1 dan 2 saling sorak-sorakan, bahkan menjatuhkannya udah biasa ya. Di jeda debat justru tim yang bagian untuk membriefing paslon ada pesan dari Bapak, bukan pesannya untuk apa, tapi pesan jangan
jangan menjatuhkan 02. Selalu ada pesan seperti itu yang disampaikan. Jadi jangan terlalu berlebihan. Justru itu yang seharusnya Bapak itu bisa fokus untuk debatnya, materinya, untuk menambah insight apapun itu. Yang dipikirkan itu arek-arek jangan terlalu berlebihan. Kayak gitu Bapak loh. lagi marahin Malah anak ya. mikirin gitu loh. Jadi kok bisa ya di waktu teman-teman padahal itu gak nemen sebenarnya. Iya. Situasi Udah yang wajar. membuat ke bawah. kan Iya, ya. di waktu 1 menit ini yang dipikirkan Bapak bukan sebuah materi, justru bagaimana caranya kita tidak menyakiti orang lain. Itu yang disampaikan oleh tim kita yang bagian membriefing paslon di sesi jeda iklan kala itu. Itu terwujud. Betul sekali. Kemenangan itu yang disampaikan kemarin ketua tim pemenangnya Mas Adam punya satu kata-kata yang Nah, nyambung ya. menang tanpa ngasoran. Iya, betul. Itu yang ditekankan Bapak selama ini. Ada yang menarik Mas, ketika kami ya, karena sudah melekat sebagai jubir ya kepada paslon ya, ketika kunjungan misalnya kampanye di satu tempat, saya sebut aja pasar gitu kan. Udah wajar kan karena Bumi terkenal ini ya, sosialnya tinggi, semua yang dilewati Bumi kan dibeli semua gitu kan. Nah, ada satu ketika ada yang terlewat. Bumi terlewat untuk tidak bayarin. Nah, nagihnya ke kami Mas. Karena kami dianggap sebagai representasi. Totalan. Iya. Dan itu sudah menjadi kayak melekat. Jadi kami itu kayak representasi daripada dianggap kalau Bu Mimi nggak ada ya kami ini yang orangnya. Iya, yang menyelesaikan. Padahal itu beda urusan. Beda urusan. Terus kayak itu. Ini kan diselesaikan sama teman-teman ya, sama tim. Tapi itu cerita-cerita yang mungkin yang tidak ada ya di media, yang tidak terungkap. Hal-hal yang kemudian itu dianggap satu melekat itu tidak terungkap di mana-mana. Cuman jadi guyonan kami aja seolah-olah kami ini calon gitu kan. Ada yang nganggap dianggap calon, dianggap bukan saja jubir gitu loh. Iya. Jadi penafsiran teman-teman luar biasa di masyarakat itu. Tapi keren sih ketika kemarin di pasar itu ya Bu Mimi itu ketika pasar larangan kala itu. Ketika itu berdampingan sama Ibu Arumi kan. Ketika kami membantu menjelaskan siapa sosok figur Bu Mimi, iku langgananku Mbak, gak usah dijelasno. Jadi beberapa pasar itu sudah tahu ya. Oke, jadi value yang saya dapat jubirnya sudah mengebu-ngebu, ini Bu Mimi, ini calon bupati, kamu kena sekap. langsung aku kena sekak. Iki langgananku, berarti value yang didapat sebagai seorang Ibu Mimi ini selain dia adalah calon wakil bupati kemarin, dia tidak meninggalkan tugasnya sebagai ibu, sebagai istri. Dan sobone ke pasar larangan itu sudah fakta validnya di situ. Ini juga sih Mas waktu itu debat pertama. Debat pertama itu saya sempat ngobrol juga sama tim gitu. Bapak gimana ini? Ibu dikawal sama Pak Rahmat, Pak Subandi nggak dikawal sama istrinya waktu itu. Kita semua kepikiran Mas, semua tim. Terus akhirnya ya udahlah nanti biar dari arah Juanda, karena kebetulan Bapak kan satu desa sama saya. Dari arah Juanda nanti biar aku kawal, nanti nyampe hotel kita sambut bersama-sama. Pokoknya Bapak jangan sampai merasakan kesedihan dan kesepian. Kami tuh sampai itu ya, sampai padahal Bapaknya biasa aja. Iya, kita yang baper ya gitu Kita ya. yang baper begitu. Iya, yang satu paslon didampingi Iya, suami istri, betul. Pak Bandi nggak ada yang dampingi. Betul. Untung ada 3 jubir ini yang mendampingi terus. Jubirnya yang malah yang baper. Kami sedih. Terus kemarin waktu ke rumah Ibu di sana waktu menyampaikan, Ibu selamat Ibu, akhirnya Ibu bisa tampil lagi Ibu bersama Bapak. Selamat ya Bu ya. Iya, benar banget. Sedih loh Mas, saya tidak bisa didampingi istri tercinta. Apalagi Iya. Bapak itu kan kita tahu sendiri bahwa kemana-mana pasti sama Bu Sriatun ya. Iya. Harus terpisah sementara karena momen politik itu kan. Harus terpisah Betul, karena LDR ya. momentum politik yang Betul. kemudian tidak bisa satu. Iya. Untungnya Bapak memiliki kedewasaan berpolitiknya Berpolitik. tuh luar biasa sekali. Kalau Gitu jubir ya. komunikasi dengan ketua tim, Kami selalu berkomunikasi apa langkah yang harus dilakukan. Kita akan selalu menjadikan ini agenda bersama. Kami tidak mencoba untuk melangkah atau Mas Adam juga sebagai tim. pilihan ketua tim Mas Adam itu Ide bagus. kemarin itu kalau menurut versinya jubir itu sudah tepat apa? Saya pikir ini representasi dari perwakilan partai-partai ya. Hari ini kita ngomong ke 3 partai utama dan 3 partai non parlemen. Kemudian kita mencoba menjadikan ini sebagai kesepakatan bersama dan muncullah nama Mas Adam sebagai representasi. Satu, Mas Adam sebagai ketua partai. Yang kedua, Mas Adam ini figur muda, figur yang ketua partai yang saya pikir bisa menarik banyak simpati teman-teman muda ya. Hari ini kita mau nggak mau tetap harus punya pemikiran bahwa pemilih terbesar kita anak muda. Makanya kita terus betul menggarap anak muda. Kita jadikan mesin untuk pengumpulan suara dari teman-teman muda. Apalagi Mas Adam juga sukses ya kemarin ketika menjadi anggota dewan dengan suara besar, teman-teman juga
meskipun tidak terpilih tapi juga punya suara. Nah itu yang mencoba kami jadikan sebagai, kita hanya urusan ini teknis semata, profesional, karena tujuannya adalah memenangkan. Kita kesampingkan siapa yang partai mana, partai tidak ada, kita utamakan adalah kepentingan bersama. Siapa yang bisa membawa kebaikan itu yang dijadikan. Termasuk juga mempengaruhi kepercayaan publik ya. Ya. Itu juga mungkin salah Betul. satu itu ya. Ya, ini jubir ini luar biasa, tampil di permukaan, dekat dengan paslon, Rono Rene luar biasa dengan penampilan yang kemudian bukan eksklusif ya, rapi jelas akeh duitnya kan. Amin. Ya Allah, doa. Bayaran piro. Bayaran piro sama niki disangka orang itu kan ya punya penghasilan yang luar biasa kan itu harus terjawab. Ini perlu disampaikan ke teman-teman, ke masyarakat bahwa kami ini selama menjadi jubir tidak ada anggaran khusus. Jadi kami memang niatnya adalah membantu. Jadi kalau ngomong tanpa bayaran, iya perlu kami pastikan memang tidak ada bayaran resmi untuk. Jadi kami niatnya adalah membantu memenangkan pasangan Pak Banti Mimik. Lillahi ta'ala untuk memberikan supaya Sidoarjo ke depan, karena kami melihat paslon ini yang kan kemungkinan bisa membawa Sidoarjo lebih baik. Niatnya kami adalah membantu. Perkara nanti ada apresiasi ya kita terima kasih kalau soal itu. Tapi selama ini kami bisa pastikan tidak ada anggaran khusus untuk jubir itu. Anggarannya paling kalau kita gerakan kebaikan. Ya kalau itu. gerakan kebaikan Enggak. kan beli sembako Untuk pribadinya kan nggak ada ya. Kalau untuk pribadi nggak ada Mas. Makmur ini tidak ada. Jadi memang kita perintah partai Benar, ya. Karena perintah partai jadi iya. kami jalankan sebaik-baiknya. Ini adalah tugas dan kami rasain juga bukan tugas yang buruk, hal baik untuk Sidoarjo. Benar. Ya, Merupakan kenapa tidak? pengalaman berharga juga ya, Betul. pengalaman luar biasa, sehingga dalam berjalannya pengalaman ini kita bergerak pun karena hati, sehingga Yang karena itu dari sih. hati kita bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh karena ikhlas di situ. Ikut mencetak sejarah itu luar biasa. Betul. Belum. Menjadi bagian dalam Dari sejarah itu. termasuk juga kalau dianggap ini sebagai pengalaman untuk kebaikan pribadi ya, itu saya pikir luar biasa. Kita ketemu orang-orang yang expert di bidangnya ya. Iya. Kita ketemu teman-teman politisi, kita ketemu teman relawan, kita ketemu teman LSM. Itu kan banyak memberikan masukan, terutama untuk kita pribadi ya, untuk pengembangan karir ke depan, bagaimana menambah wawasan, menambah jaringan. Itu saya pikir itu bagi kami itu yang paling mahal. Iya. Paling mahal. Adam Rusi kemarin juga di media, salah satu media di online itu juga menjelaskan bahwasanya ini kemenangan masyarakat Sidoarjo. Bukan hanya kemenangan sebuah Mimik, bukan hanya kemenangan relawan-relawan yang sudah gabung gitu Mas. Iya. Jadi penghargaan bagi kami itu adalah yang kami rasakan. Kamu dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru, dapat jaringan baru, dapat teman-teman baru. Saya pikir itu mahal. Iya. Lebih dari kesempatan yang ngomong soal anggaran. Ini yang bagi kami sangat berterima kasih. Kami ditunjuk, Iya. kami memberikan sesuatu yang saya pikir sudah maksimal. Terus kami dapatkan reward dari penghargaan teman-teman. Itu sudah luar biasa. Terpenting trust, Betul. kepercayaan, bukan dari segi bayaran. Ya. Saya pikir teman-teman ini luar biasa, sudah memberikan kontribusi, termasuk relawan-relawan yang sudah berjuang Mas, Ya. misalnya jubir, semua gabung jadi satu, beryuforia menyambut kemenangan. Tapi ada yang menarik juga ini. Waktu gerakan kebaikan itu pasca sudah belum diumumkan KPU tapi sudah tahu pemenangnya siapa Mas. Tapi itu masih berlanjut. Betul. Artinya- teman-teman ini lintas partai ya, teman-teman yang ada di grup. Betul. Itu lintas partai, malah sampai urunan kan gitu bahasanya kan, ayo urunan tetap Karena sudah nggak ada anggaran. Ya itu tadi lah, seperti kita sampai nggak mau ganggu sih, seperti makanya saya ayo sampaikan gitu ya. tadi bahwa gerakan kebaikan ini bukan urusan elektoral, bukan urusan pilkada semata. Ini yang menjadi gerakan bersama, gerakan sosial. Syukur-syukur nanti dijadikan diakomodir menjadi gerakan bekerjasama dengan Pemkab ya, bersama dengan yang lain. Tapi terlepas dari itu kita mencoba untuk mandiri. Gerakan ini menjadi gerakan viral untuk membangun lagi semangat bahwa kebaikan-kebaikan perlu kita lakukan. Meskipun dalam skala kecil ya, tapi itu perlu digelorakan lagi, kita semangatkan lagi, kita viralkan untuk Sidoarjo. Tidak aja urusan kepentingan politik gitu. Kalaupun pilkada selesai, jalan kok gitu. Jalan ya. Jalan. Bisa berjalan. Meskipun betul. diisi oleh teman-teman lintas Iya. partai, Iya. lintas organisasi, kalau mau gerakan kebaikan ini teruskan, ya gas kan gitu ya. Betul. Syukur-syukur menjadi gerakan bersama viral, misalnya gerakan kebaikan Sidoarjo ini ditiru di kota-kota lain. Kita punya kontribusi untuk Sebagai itu. pilot project di kota-kota lain yang selama ini Sidoarjo dianggap sebelah mata. Iya. Ada yang menarik lagi. Ya, aku seneng nek ngomong sama El Jubir ini. Apa itu Mas? Setelah menang Iya. sebanding kalian ini kemana? Di sini,
sih ini kan minum teh. Itu kan jadi pertanyaan publik yang Ini kemudian minum teh. harus ini ya menguat di publik. Betul. Mas Nanang sepertinya akan membuka agensi konsultan jubir. Ini bisa diterapkan di kota-kota lain ya. Nah. Jadi CV bagus lah ya. CV bagus untuk pribadi kita ini. Iya, Tapi iya. tentunya ini kan bukan suatu pekerjaan ya, perlu di Bukan. garisbawahi ya. Iya. Semua punya makom masing-masing, Iya. punya Aktivitas ya. Aktivitas masing-masing. masing-masing. Kalau Neng Revin setelah jadi jubir selesai apa aktivitasnya? Kemudian teman-teman masyarakat Sidoarjo belum tahu banyak tentang Neng Revin. Iya, back to reality Iya, kan. betul. Mengajar, jadi dosen, kemudian ngajar public speaking, kemudian bergerak lagi di organisasi, kemudian kembali lagi menjadi seorang ibu bayangkari gitu ya. betul. Mungkin yang kira saya belum nikah nih ya, baru saya jawab kali ini ya dalam forum ini Kasihan ya. banyak yang patah hati ini. Belum memang ada yang kemudian Revin itu sudah nikah apa belum? Itu ada. Pak? Banyak. Ini hari patah hati nih, Bang Jari. Iya, wis Revin itu anaknya wis akeh rek. Dua mas, dua. Dua kan banyak. Oh iya, cukup dua anak. Kalau Aulia Apa itu? setelah pasca jubir itu Kembali bekerja lagi mas. Saya kebetulan saya juga punya IO. Saya akan kembali fokus kepada IO. Terus juga saya masih cukup sering moderator beberapa acara. Kembali lagi menjadi moderator. Kembali lagi menjadi ibu yang setiap pagi bangun ngantar anaknya sekolah. Habis itu lanjut olahraga. Betul. Yoga kita kan Iya, olahraga betul. ya mbak ya. Jadi Sama, barangkali saya kurang lebih sama. pemirsa yang sedang nonton sedang menjadi saya moderator kemana? ada kemana? Aduh, nunggu suami pulang kerja ya Allah Akbar. Nunggu suami pulang kerja gitu ya mbak ya. Jadi nanti kalau ada yang membutuhkan jasa moderator ya bisa menghubungi ada Revin dia. Kalian promosi. Aku gak bisa promosi. Sekalian lah aku juga mau promosi ya. Promosi apa Mas? Promosi. Jadi memang aktivitas saya sebelum masuk ke tim pemenangan sebagai jubir kan saya banyak terlibat di acara apa? Saya punya lembaga survei, saya punya kajian Media Survei media Indonesia. survei Indonesia, saya punya kegiatan kajian-kajian, juga mengisi moderator kegiatan khusus politik ya. Banyak teman-teman narsum. Jadi kan kalau memang butuh Nah, kan siap promosi lah. juga. Harus promosi. Promosi apa Di ya? bawah ini ya, bukunya di bawah ini. Yang lain sudah promosi, aku mempromosikan diri. Apa ya kira-kira yang Ya podcastnya banyak lagi teman-teman baru. Itulah pentingnya personal branding ya. Iya. Kita masih kelas apa di sini mbak? Benar. Oke, tentunya Mas Nanang, Mbak Aulia, Ning Revin, kok Ning Revin? Yuk Revin, Revin. setelah paslon 01 Subandi Mimi ini kira-kira harapan-harapan untuk paslon 01 terutama mewakili masyarakat Sidoarjo. Tentunya kan Sidoarjo punya persoalan masing-masing yang kemudian cukup desa dengan kecamatan kan banyak persoalan masing-masing. Kira-kira harapan besar untuk Subandi Mimi dalam memimpin Sidoarjo 5 tahun ke depan ini seperti apa? Mungkin yuk Revin. Oke, harapan saya secara pribadi adalah Subandi Mimi nanti akan menjadi sosok pemimpin yang amanah, menjalankan program-programnya dan bisa menyentuh sampai masyarakat bawah. Itu sangat kami yakini mereka pasti bisa. Kemudian yang kedua, harapan kami adalah kemarin Sidoarjo berbagai macam warna dan berbagai macam nomor ya, 1 dan 2. Saya berharap setelah ini Sidoarjo hanya satu, sehingga satukan tekad, satukan misi bahwa inilah yang harus kita hadapin sekarang. Oleh karena itu, marilah kita kolaborasi mulai sekarang ya. Yang kemarin mungkin berseberangan, kita sangat membuka ya untuk bisa berkolaborasi sehingga bisa membuat Sidoarjo ini lebih baik lagi. Karena sudah tidak saatnya kita bersih tegang antara 1, 2 ataupun warna apapun itu. Yang harus kita lakukan adalah menyamakan dan menyatukan bahwa Sidoarjo butuh bersatu untuk bisa lebih baik lagi. Kalau saya, Pak Bandi dan juga Bu Mimi, harapannya yang pertama buat Bu Mimi, pasti Bu Mimi bisa lebih jaga kesehatan, karena Bu Mimi itu orangnya kadang-kadang kalau sudah turun lapangan suka lupa sama kesehatannya, terlalu semangat. Jadi saya harap di momen Wakil Bupati nanti jadwal pasti akan sangat padat. Semoga Bu Mimi selalu menjaga kesehatannya. Maksudnya boleh menyayangi masyarakat tapi menyayangi diri sendiri juga. Terus kalau untuk Pak Bandi juga kami berharap Pak Bandi ya seperti Pak Bandi yang kami kenal hari ini, begitu, bahwa Pak Bandi terkenal loman, terkenal dekat dengan masyarakat, terkenal humble. Semoga beliau tetap seperti itu begitu untuk bisa
dekat dengan seluruh lapisan masyarakat Sidoarjo. Dan yang terakhir, kalau kemarin mungkin kami sempat terpecah, ada kubu 01, kubu 02, momen ini sudah selesai, mari kita bersatu, karena entah itu 01, 02, tujuannya kan untuk kemaslahatan Sidoarjo, kemaslahatan umat Sidoarjo, jadi tidak ada 01, 02 lagi, kita bersama-sama untuk membangun Sidoarjo yang lebih baik. 03 Persatuan Indonesia. Betul. Selesai. Ya, bagi saya pribadi, saya berharap sudah banyaklah cerita kemarin, cerita minor tentang Sidoarjo seperti apa. Sudah cukup lah itu menjadi evaluasi dan koreksi untuk kita ke depan. Mari kita bersama-sama terlibat dalam proses, tidak saja mengetahui informasi, partisipatifnya juga terlibat, perumusan kebijakan, pengawalan. Karena saya meyakini bahwa pemerintahan atau kepemimpinan yang berintegritas tentu dihasilkan dari pengawasan yang ketat. Mari bersama-sama kita kawal pemerintahan Sidoarjo ini, Subandi Mimik. Kita semua harus menjadikan satu kesatuan menjadi masyarakat Sidoarjo demi untuk kepentingan Sidoarjo yang lebih baik. Oke, saya rasa banyak pengalaman yang kemudian hari ini diceritakan oleh para juru bicara. Tentunya pengalaman ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa dan akan dikenang sepanjang masa. Betul. Tentang pengalaman senangnya, Suka dukanya luar biasa. Saya harap ini bisa menginspirasi kita semua. Salam hormat dari kami, Golkar Sidoarjo TV, level 6. Level up.